Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini adalah kelompok nggak tahu berapa. Saya ingin menjelaskan tentang masa depan internet lebih cepat dari ngopi adalah topiknya untuk 6G sih. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah apa itu 6G? Apa itu 6G? 6G adalah generasi ke-6 dari jaringan internet nirkabel atau internet nirkabel. Penerus dari 5G. 5G juga sekarang masih belum rata karena masih belum banyak yang mungkin diperkirakan akan diluncurkan secara global sekitar tahun 2030. Tujuannya adalah lebih cepatnya akses internet yang pertama. Yang kedua, lebih stabil dan lebih cerdas dari 5G. Untuk perkembangan saat ini, negara di Korea Selatan, Cina dan Jepang dan Amerika Serikat sedang giat meneliti 6G. Di Cina juga sudah melakukan uji coba satelit 6G pada tahun 2020. 6G akan menggunakan frekuensi 10 terahertz. Itu udah melebihi, pertama kan megahertz, gigahertz, terahertz, berarti udah kecepatannya jauh lebih tinggi, bisa 1000 kali lebih tinggi dari gigahertz. Yang digunakan sekarang adalah 5G itu masih di gigahertz dia untuk kecepatannya. Lanjut sekarang ke Mas Adis. Oke, perkembangan saat ini kan Ya. yang pertama itu ada negara seperti Korea Selatan, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat itu udah gaspol risetnya. Yang kedua itu uji coba satelit 6G udah dilakukan oleh Cina di 2020. Yang ketiga itu fokus pada frekuensi terahertz, bukan cuma gigahertz kayak 5G. Ya, urutannya seperti yang Mas Kamil tadi bilang. Nah, lanjut. Pemanfaatan potensial pertama itu hologram real time. Hologram real time itu komunikasi dengan hologram seperti di film Sci-Fi. Yang kedua itu pemanfaatan mobil otonom, kendaraan tanpa sopir akan lebih akurat dan aman, kayak Tesla gitu ya. Cuman tetap aja ya namanya musibah, nggak ada yang tahu. Jadi belum tentu akurat dan aman. Saya udah nyoba nambahin untuk mobil otonom kendaraan tanpa sopir udah di Amerika, kalau nggak di Jepang itu mereka udah beroperasi taksi malah. Dia bisa pesan online tapi nggak ada sopirnya. Itu kendaraan yang maju sih saya. Goib. Ya, yang ketiga itu ada pemanfaatan untuk operasi jarak jauh. Contohnya dokter bisa melakukan operasi dari jarak jauh dengan presisi tinggi. Contohnya, bisa kasih contoh nggak Mas Kamil? Untuk contohnya itu Dokter ada alat yang kayak robot itu, dia
di dikendalikan dengan dokter, tapi untuk presisinya dia tinggi. Jadi dokternya cuma seperti kayak VR itu tadi untuk Operasi. kontrolnya, dan bisa operasi dengan alat itu tadi. Yang terakhir itu ada untuk koneksi otak mesin. Contohnya kayak kontrol perangkat hanya dengan pikiran, brain computer interface. Canggih bener ya. Kontrol perangkat hanya dengan pikiran. Kontrol perangkat untuk dalam pikiran itu juga teknologi yang lumayan baru. Jadi mungkin saraf kita nanti, atau saraf kita yang di otak itu, di daerah otak ini bakal ditaruh chip untuk merespon apa yang kita pikirkan gitu. Sekarang juga ada AI kan, jadi mungkin bisa berkembang juga tuh untuk teknologi otak mesin itu, untuk membantu efisiensi cara pekerjaan. Kita lanjut ke visi masa depan. Masa depan 6G. Untuk visi masa depan dengan 6G itu dunia digital dan dunia asli atau real life ini bakalan semakin nyatu. Bisa seperti AR, augmented reality. Jadi kita bisa merasakan, meskipun kita di dunia digital, tapi merasakan sensasinya dan juga merasakan rasanya. Enggak sekedar kalau di permainan tuh sekedar gebuk-gebuk tapi nggak ada rasanya, tapi ini mungkin ada rasanya nanti. Semua akan terhubung, bahkan tanpa perangkat tambahan. Kecepatan internet diprediksi 1000 kali lipat lebih cepat dari 5G. Udah saya bilang di awal tadi. Manfaat untuk Gen-Z adalah manfaat untuk Gen-Z. Kita lanjut. Manfaat untuk Gen-Z adalah generasi Z. Coba dilanjut Mas Adis. Ya, manfaat untuk Gen Z itu ya, pertama itu ada gaming, kedua konten kreator, ketiga belajar dan kerja. Yang pertama itu gaming, itu nanti tuh gak bakal ada ngelag gitu, pengalaman main game pun mulus, jadi gak marah-marah ngelag terus gitu. Biasanya kan Gen Z itu emosian, sekarang gak bakal ada Gen Z emosian lagi. Yang kedua itu konten kreator, upload video 4K dalam hitungan detik, yang dimana 4K dalam hitungan detik itu udah termasuk cepet banget dan bagus banget sih. Untuk menambahkan 4K untuk di YouTube sekarang pun masih paling tinggi tuh udah ada 2K sama 4K, tapi cuma jarang emang orang yang mengupload dengan hal itu karena berat dan terlalu banyak juga penyimpanannya. Jadi tapi untuk di 6G mungkin bakalan 4K itu dalam hitungan detik bisa ke-upload. Lanjut Mas Adi. Nah, yang ketiga itu untuk belajar dan kerja pada Gen Z. Meeting dengan hologram atau belajar menggunakan AR atau VR seperti yang Mas Kamil tadi bilang. Kalau yang di atas itu dokter, kalau ini kita untuk murid atau siswa gitu. Murid atau guru gitu. Belajar ya cuman pakai AR dari rumah. Udah, atau VR sama sih. Oke, kita lanjut ke
oh ternyata udah selesai. Apakah akan pertanyaan refleksi untuk sama-sama. Apakah Siksi akan membuat hidup lebih mudah atau justru lebih rumit? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau mungkin iya, bakalan lebih, semua orang bakalan, untuk sekarang pun untuk 5G yang belum merata pun atau 4G itu menurut saya udah membuat rumit itu. Jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi manfaatnya juga banyak. Kalau untuk pekerjaan bisa WFH, bisa buka toko online, dan itu sudah siapkan menyambut Siksi. Jujur untuk Indonesia mungkin belum siap. Untuk 5G pun belum merata soalnya. Dan untuk penggunaannya juga masih tergolong negatif untuk di Indonesia sendiri. Banyaknya pengaruh ke anak kecil ya gitu. Jadi ada brain rot itu tadi, anomali itulah. Ya, saya sedikit nambahin terkait apakah 6G itu membuat hidup lebih mudah atau justru lebih rumit. Ya betul yang dikatakan Mas Kamil, semua jadi ringan, tapi itu untuk sebagian kaum yang high class mungkin ya, Nah, yang bisa memanfaatkannya. Ya itu termasuk. Cuman kan kita belum tahu juga yang middle class atau yang low classnya kan malah justru Ya, lebih tidak bisa, lebih mungkin, lama lebih jauh lagi untuk tertinggal gitu loh. ya. Mungkin itu ya keresahan untuk di Indonesia sih ya. Oke, baik. Mungkin untuk presentasi saya dan Mas Adis sekian yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin nggak ada, soalnya ini video. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.